Ya, shalom, jumpa lagi kekasih Tuhan dalam acara Saat Teduh. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu, ajarkan nilai-nilai kebenaran kepada setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, pernahkah kekasih Tuhan mengalami sebuah pengalaman di mana engkau pernah berbuat baik, lalu kau juga menerima balasan dari perbuatan baik itu? Tahun 96, saya pernah menolong seseorang. Saya nggak pernah berpikir apa dampaknya ketika saya menolong seseorang itu. Ternyata pada tahun 99, saya menghadapi sebuah masa sukar, di mana mobil saya sedang rusak di Tongas. Zaman itu belum ada sinyal, dan dari jam 7 di mana mobil saya mesinnya pecah, sampai jam 11 malam jalan yang sepi, dan di sekitarnya itu pohon-pohon bambu yang begitu lebat, tidak ada penduduk yang menolong, tidak ada orang yang mau berhenti ketika saya menghentikan. Sinyal handphone tidak sebagus sekarang. Di malam yang dingin dan istri saya lagi hamil tua, setengah 12 tepat saudaranya, tiba-tiba ada mobil berhenti, tapi agak jauh. Lalu berkata, ada dialog yang cukup keras, itu tadi Pak Filipus loh. Ah, mana mungkin Pak Filipus malam hari. Iya, itu Pak Filipus, saya ingat itu mobilnya Pak Filipus. Lalu mereka putar balik dan benar mereka mendapati saya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang pernah saya tolong di tahun 96. Saudara, mari kita lihat sebuah ayat yang berkata dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38a. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Anda melihat bagaimana pemberian-pemberian yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Kisah Rasul pasal 10 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kadang ketika kita mendengar ayat-ayat yang barusan kita baca, kita merasa tidak masuk akal. Masa memberi kehilangan sesuatu karena diberikan kepada orang lain, apa yang kita miliki jadi berkurang, itu disebut berbahagia? Nggak masuk akal. Memang itulah ajaran Tuhan, kadang tidak masuk akal. Bedakan dengan prinsip dunia. Prinsip dunia adalah kebahagiaan apabila kita menerima. Itu sebabnya kekasih Tuhan, lewat acara Saat Teduh ini, saya ingin mengajak kita untuk menyadari dan memahami kembali bahwa memberi adalah sebuah bukti dari kasih. Ketika Anda bisa menolong orang lain, ketika Anda bisa membagikan sesuatu kepada orang lain, itulah sebuah bukti dari kasih. Saya teringat dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-17. Seorang sahabat saya seringkali khotbah ini, saudara ya. Dia berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bahkan teman saya itu sampai buat kaosnya, saudara. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Saya mencoba untuk memikirkan, seperti apa yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Di samping saya ini ada cermin, saudara ya. Jadi ketika saudara memberi sesuatu kepada orang lain, Alkitab katakan, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Anda bisa saksikan, ketika Anda memberikan sesuatu, lihat, sebenarnya saudara sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Tuhan memperingatkan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan ia melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Di masa-masa seperti sekarang ini saudara, saya sebagai gembala, saya melihat sendiri bagaimana jemaat-jemaat hidup seperti pada jemaat mula-mula. BMC Berbagi atau BMC COVID Relief adalah menjadi kesempatan buat kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Tidak nunggu diberkati, tidak nunggu kaya. Untuk saudara bisa menjadi orang yang berbahagia. Lakukan yang baik selagi Anda bisa lakukan. Saya bersyukur orang-orang yang tidak saya kenal bahkan hanya mendengar khotbah-khotbah, mendengar live Instagram, mereka tanya nomor rekening. Saya tanya, Anda bukan jemaat, Anda mau berbagi? Ya, saya mau berbagi. Karena saya tahu berbagi, memberi adalah bukti dari kasih. Itu sebabnya bulan April kemarin, BMC Berbagi bisa menjadi saluran berkat. Bisa membagikan semua pemberian saudara. Dan di bulan ini, kita masih terus membagi dan bersyukur sekali buat para donatur, buat saudara yang sudah bermurah hati membagikan apa yang Anda punya untuk dibagikan kepada yang lain. Teruslah melakukan yang baik. Sebab Alkitab mengatakan sebagai ayat terakhir, saya tutup dengan Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Wow. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Anda ada di posisi yang mana? Menyebar banyak harta, bertambah kaya, atau Anda memilih menghemat luar biasa, selalu berkekurangan. Biarlah sharing saat teduh hari ini boleh menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan kasih secara nyata kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengajaran-Mu bagaimana kami harus selalu suka untuk memberi, membagi. Karena dengan memberi-membagi kami bukan cuma berbahagia, tapi kami membuktikan bahwa ada kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba-Mu mengangkat tangan. Turunlah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.